Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai studi kasus metode simplex pada mata kuliah riset operasi. Next. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Revalina Siska Dewi, dengan NIM 211006. Dan saya Jawahar Nofida Tuminada, NIM 211005. Next. Di sini kami mengambil contoh kasus yaitu PT Proja Konsultama sebagai pengembang ruko yang terkenal ingin membangun sebuah ruko di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Serang dan Tangerang. Pembangunan lokasi di 2 ruko tersebut diperlukan tenaga kerja dan alat berat. Maksimum penyediaan tenaga kerja adalah 180 orang dan 120 alat berat. Kemudian di sini ada tabel yang berisikan kebutuhan, lokasi, dan maksimum penyediaan. Di kebutuhan ada tenaga kerja dan alat berat, kemudian lokasi ada di Serang dan Tangerang, kemudian maksimum penyediaannya itu 180 orang dan 120 alat. Kedua lokasi tersebut memberi keuntungan sebesar 120 juta untuk daerah Serang dan 90 juta untuk daerah Tangerang. Tentukan jumlah unit yang akan diproduksi di setiap lokasi untuk memperoleh keuntungan maksimal. Kemudian penyelesaiannya di sini kami memisalkan variabel X itu merupakan jumlah unit yang akan diproduksi di Serang. Kemudian variabel Y merupakan jumlah unit yang akan diproduksi di Tangerang. Kita dapatkan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 120X plus 90Y dan fungsi kendalanya 6X plus 9Y kurang dari sama dengan 180, 6X plus 3Y kurang dari sama dengan 120, X, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian persamaan di atas dirubah menjadi bentuk standar, menjadi fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 120X plus 90Y plus 0 S1 plus 0 S2. Didapatkan fungsi kendalanya yaitu 6X plus 9Y plus S1 sama dengan 180. Kemudian 6X plus 3Y plus S2 sama dengan 120 dan X, Y, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya kita membuat tabel simplex. Di sini ada kolom CB, kolom basis, kolom X dan Y, dan kolom S1, S2, RHS, dan kolom rasio. Kemudian di sini ada kolom basis, kami menggunakan S1 dan S2 karena pada kolom tersebut merupakan bentuk matriks identitas. Kemudian di kolom X itu ada 6 dan 6, Y ada 9 dan 3, S1, 1 dan 0, S2, 0 dan 1, RHS-nya 180 dan 120. Kemudian kita mencari nilai ZY min CJ-nya. Dari kolom X terlebih dahulu, diperoleh dari 6 dikali 0 ditambah 6 kali 0 dikurangi 180 sehingga memperoleh nilai CJ min CJ-nya yaitu min 120. Kemudian untuk nilai CJ min CJ pada kolom Y digunakan perhitungan yang sama seperti sebelumnya memperoleh nilai min 90. Kemudian untuk S1-nya 0, S2 0 dan RHS juga 0. Ketiga kolom tersebut juga menggunakan perhitungan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah itu kita cari kolom pivotnya. Kolom pivot ini diperoleh dari nilai CJ min CJ yang paling kecil atau yang paling negatif. Nilai yang paling negatif terkecil berada pada kolom X, yaitu min 120. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kolom pivotnya berada di kolom X. Kemudian kita cari baris pivotnya. Baris pivotnya ini dengan cara kita mengetahui terlebih dahulu nilai rasionya. Untuk nilai rasionya sendiri
diperoleh dari nilai RHS dibagi dengan kolom pivot. Kita ketahui bahwa kolom pivotnya itu berada di kolom X, sehingga untuk basis S1 nilai rasionya 180 dibagi 6, yaitu 30. Kemudian untuk basis S2 nilai rasionya didapatkan 120 min 120 dibagi 6, yaitu 20. Kemudian setelah nilai rasio diketahui, kita dapat menentukan baris pivotnya. Baris pivotnya ini diperoleh dari nilai rasio positif terkecil. Kita tahu bahwa nilai rasio positif terkecil berada pada di basis 2. Rasionya yaitu 20. Sehingga untuk basis S2 yaitu 6, 3, 0, 1, 120 dan rasionya 20. Kemudian setelah kolom pivot dan baris pivotnya kita ketahui, kita ubah tabel 1 dan tabel 1 ke tabel 2 dengan menggunakan operasi baris elementer. Di sini kami menggunakan 1/6 dikalikan baris kedua. Kita akan mengubah S2-nya itu menjadi 1, kemudian B1 min 6B2, itu untuk basis satunya, berubah menjadi nilai 0. Sehingga untuk kolom X-nya itu menjadi 0 dan 1. Untuk tabel 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini kita bisa lanjut ke tabel yang kedua. Bisa diperhatikan pada basisnya itu di situ sudah berubah. Basisnya itu menjadi S1 dan X karena basis berubah menjadi X itu karena dilihat dari baris pivotnya terdapat di S2. Jadi ubah S2 menjadi X. Di sini sudah terlihat bahwa tabel kedua itu sudah berubah menjadi X. Kolom X-nya itu menjadi 0 dan 1. Kolom Y-nya itu menjadi kolom X-nya itu menjadi 0 dan 1. Kolom Y-nya itu menjadi 6 dan setengah. Kolom S1-nya menjadi 1 dan 0. Kolom S2-nya menjadi min 1 dan 1/6. Kemudian kolom RHS-nya itu berubah juga. Jadi itu menjadi 60 dan 20. Itu didapatkan dari hasil OBE tabel pertama. Nah, setelah itu kita mencari lagi kolom pivot. Kolom pivot itu dicari dengan nilai negatif yang terbesar atau paling negatif. Itu dilihat dari ZJ min CJ-nya. Jadi yang pertama kita cari ZJ min CJ dari kolom X, yaitu 0 kali 0 ditambah 120 kali 1 min 1, 20. Jadi 120 min 120 sama dengan 0. Di sini udah benar ya. Dan pada kolom Y itu ada 0 kali 6 ditambah 120 dikali 1/2 min 90 sama dengan min 30. Dan S1 ZJ min CJ-nya 0. Kemudian S2 sama dengan 20 dan RHS-nya 2400. Dari 0 kali 60 plus 120 kali 20. Jadi 2400. Kita di sini sudah mengetahui kolom pivotnya itu dari paling negatif. Dari baris ZJ min CJ-nya. Nah, di sini kita bisa lihat paling negatifnya itu ada min 30 pada kolom Y. Maka kolom pivotnya yaitu kolom Y kita tetapkan. Lalu mencari baris pivot. Untuk mencari baris pivot itu sama. Kita harus mengetahui rasionya terlebih dahulu. Rasionya itu dicari dari RHS dibagi kolom pivot. Langsung saja yaitu 60/6 sama dengan 10. Kemudian 20/1/2 sama dengan 40. Nah, di sini sudah diketahui bahwa rasionya itu 10 dan 40. Dan untuk mencari baris pivot,
yaitu rasio nilai positif terkecil. Jadi positif terkecilnya di sini yaitu 10, baris pivotnya itu terdapat di S1. Maka ditetapkan baris pivotnya yaitu di S1 yang anggatannya 0, 6, 1, min 1, dan 60. Lalu kita ubah nilai kolom Y menjadi 1 dan 0. Maaf, ini kepencet ya. Kita balik lagi, kita ubah nilai kolomnya menjadi 1 dan 0 dengan cara kita OBE kembali tabel kedua. OBE-nya itu kita dari OBE pertama yaitu 1/6 kali B1, terus yang kedua di sini yaitu B2 min 1/2 kali B1. Kemudian kita lanjut ke tabel 3. Tadi sudah dibilang kan bahwa X, Y sudah berubah menjadi identitas dan basisnya juga sudah berubah menjadi YX. Tadi nilai basis dilihat dari matriks yang membentuk identitas. Matriks yang membentuk identitas itu adalah X dan Y. Jadi basisnya itu sudah kembali menjadi Y dan X. Di sini tabel ketiga itu bisa dikatakan optimum. Tabel optimum untuk maksimasi. Karena untuk mencari tabel maksimum, tabel optimal maksimasi yaitu ZJ min CJ-nya itu positif. Tidak ada yang negatif. Baris ZJ min CJ-nya itu harus positif untuk maksimasi. Kita lihat ZJ min CJ pada kolom X, yaitu hasilnya 0. Dan Y juga 0. Kemudian S1 sama dengan 5 dan S2-nya 15. Untuk RHS-nya sendiri dengan OBE yang tadi itu didapat menjadi 10 dan 15. Nah, untuk mencari tabel optimal itu kita lihat dari RHS-nya. RHS-nya itu jadi 90 dikali 10 plus 120 dikali 15 sama dengan 2.700. Oke, karena tabel 3 di sini sudah menjadi tabel yang optimal, karena ZJ min CJ-nya itu tidak ada yang negatif atau positif semua. Maka kita akan simpulkan dengan demikian didapat nilai X sama dengan 15 dan Y sama dengan 10. Kemudian substitusi nilai X dan Y ke dalam fungsi tujuan. Di sini Z sama dengan 120X plus 90Y sama dengan 120 dikali 15, X-nya di input, kemudian plus 90 dikali 10, Y-nya di input juga, di sini ada 10. Kemudian didapat 1.800 plus 900, hasilnya 2.700. Karena satuan keuntungan tiap lokasi bernilai dalam juta, maka hasilnya yaitu 2,7 miliar. Bila PT Paruja Konsultama ingin memperoleh keuntungan yang optimal, maka unit yang harus dibangun di Serang itu bisa dibilang X sebanyak 15 unit ruko, dan di Tangerang yaitu Y sebanyak 10 unit ruko dengan untungan sebanyak 2,7 miliar. Cukup sekian paparan dari kelompok kami, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi studi kasus metode simplex dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.